Lagi pula, capek gak sih membandingkan diri sama orang lain? Bikin mood gak bagus, buang-buang energi, juga bikin kamu tuh gak nyaman, ya gak sih? Bandingin diri sama orang lain terus. Halo semuanya, jumpa lagi di Jadi Otentik bareng aku, Aninda. Dan kali ini aku mau bahas tentang kenapa kamu harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Analoginya gini, ada bunga tulip sama bunga anggrek. Kedua bunga ini berasal dari wilayah yang berbeda. Tulip ini dari wilayah subtropis. Jadi dia cocok tumbuh dan berkembang secara optimal di sana. Dan anggrek itu dari tropis, dari wilayah tropis. Jadi dia bisa berkembang dan bertumbuh secara optimal di wilayah tropis. Kedua bunga ini tuh sama-sama cantik, indah, sebagaimana mestinya dia. Keduanya akan tumbuh secara optimal ketika nutrisinya, wilayahnya, kondisi lingkungannya itu maksimal. Dan di kemudian hari mereka ini akan mekar sebagaimana cantiknya mereka masing-masing. Kalau anggrek ditanam di subtropis, dia butuh treatment khusus agar bunganya tumbuh dengan optimal. Sama seperti halnya tulip. Tulip kalau ditanam di Indonesia, di wilayah yang tropis, butuh dimasukin ke lemari es biar dia hidup dengan optimal dan bisa mekar. Jadi latarnya beda nih, latar belakangnya beda. Jadi butuh perlakuan yang beda. Sama halnya dengan kamu dan aku punya latar belakang yang beda. Keluarga beda, orang tua beda, asal beda, mungkin sukunya beda, mungkin juga agamanya beda. Jadi sangat tidak relevan ketika kamu bandingin dirimu sama aku. Karena kita dua pribadi yang beda. Yang lebih baik kamu bandingkan adalah diri kamu hari ini dengan diri kamu kemarin. Kira-kira lebih baik diri kamu hari ini atau diri kamu kemarin ya? Dan sejatinya musuh terbesar kita sebagai individu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus belajar membandingkan diri kita sendiri di hari ini dengan hari kemarin. Kira-kira kita jadi pribadi yang lebih baik atau malah jadi pribadi yang lebih gak baik dari hari kemarin. Jadi stop untuk membandingkan diri dengan orang lain. Lagi pula ya, Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda dengan warna kulit yang beda, bentuk mata yang beda, mulut yang beda, karakter yang beda, pemikiran yang beda-beda. Nah, di situ tuh kita harusnya bisa mengoptimalkan apa yang dikasih sama Tuhan. Karena semua orang punya kelebihannya masing-masing. Lebih baik kita fokus ke kelebihan kita biar kita bisa ngembangin apa yang udah dikasih sama Tuhan dan bikin hal itu jadi kemampuan yang cuma ada di kamu, yang otentik ada di diri kamu. Aku punya saran buat kamu biar kamu gak usah ngebandingin diri kamu sama orang lain lagi. Jangan buang-buang waktu lagi, jangan buang-buang energi lagi. Oke, yang pertama, fokus ke diri kamu sendiri. Tiap individu unik.
punya karakternya masing-masing, punya satu hal yang emang dikasih sama Tuhan ke setiap individu. Kamu harus cari itu, fokus ke diri kamu, baca buku-buku bagus, konsumsi konten-konten bagus yang bisa nambah wawasan, yang bisa memenuhi keinginan kamu terhadap sesuatu. Misalkan kamu tertarik banget sama lukis, atau kamu tertarik banget nge-game, pengen bikin game, kayak gimana sih bikin game yang bener, yang seru, yang jalan ceritanya oke. Fokus ke situ, fokus ke ketertarikan kamu. Siapa tahu memang itu adalah pemberian dari Tuhan buat kamu jalanin, buat kamu kembangin gitu. Ingat, kamu unik dan kamu punya hal yang bisa bikin diri kamu otentik. Oke? Yang kedua, kita emang hidup di era media sosial ya. Jadi gampang banget buat kita untuk ngeliat pencapaian orang lain. Yang lain udah A, B, C segala macem. Gampang banget. Mungkin itu jadi salah satu hal yang bisa nge-trigger kita, yang bisa memancing kamu, aku, kita untuk membandingkan diri sama orang lain. Tapi ketika kamu udah fokus ke diri kamu sendiri, berusaha memperbaiki diri tiap hari, kamu akan ngeliat orang lain yang udah mencapai sesuatu itu jadi inspirasi buat kamu. Kamu jadi semangat. Oh, orang lain bisa, kenapa aku enggak? Terus kamu jadi mulai nyari tahu kira-kira apa ya yang dibikin sama orang lain biar dia bisa jadi kayak gitu, disiplin apa yang mereka terapin dan kira-kira cocok juga di aku, soalnya ternyata aku mau mencapai hal yang sejenis sama dia. Oh, aku bisa nih mengaplikasikan apa yang diaplikasikan ke dirinya ke diriku sendiri. Nah, itu jadi pandangannya udah beda ya. Jadi kamu udah nggak lagi membandingkan diri, tapi ngambil insight-nya, menjadikan orang lain yang udah mencapai sesuatu itu jadi inspirasi buat kamu juga berkembang. Dan yang tiga, hindari hal-hal yang memancing atau men-trigger kamu membandingkan diri. Manusiawi banget kalau kamu masih kepancing gitu. Karena kita bukan robot yang sistemnya bisa langsung dirubah di komputer dan jadi robot dengan sistem yang beda. Kita manusia, kita harus berlatih untuk bisa memprogram mindset kita lagi. Nggak bisa tahu-tahu ubah mindsetnya, harus diprogram, harus dibiasakan, harus dilatih. Jadi ketika ada hal-hal yang men-trigger kamu untuk membandingkan, kamu usahakan untuk switch, langsung alihkan ke hal lain. Oke, aku mau fokus hari ini mau ngerjain apa, biar aku mau mencapai ini gitu. Jadi alihkan. Oke, jadi nggak perlu lagi ya ngebandingin diri sama orang lain. Cukup membandingkan diri kamu hari ini dengan diri kamu yang kemarin. Oke, jangan buang-buang waktu untuk orang lain, karena hidup ini tuh hidup kamu. Jadikan kamu sebagai pemeran utama di hidupmu. Jangan kasih pemeran utamanya ke orang lain, karena hidupnya hidup kamu, bukan hidup orang lain kan. Oke, selamat menjadi pemeran utama dalam hidup dan good luck. Oke semuanya, makasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video yang lain. Kalau misalkan berkenan, boleh subscribe, boleh like, dan seneng banget kalau kamu mau komen biar kita bisa ngobrol di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!